Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Nyatakan imanmu sembah Dia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, ku kan setia mengikutimu Yesus, melayanimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku kan setia. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu, bagian terakhir dari kitab Ulangan pasal 34, untuk merangkum karya Tuhan atas kehidupan Musa, bahwa kami mengerti, untuk kami belajar setia sampai akhir hidup sebagai hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Ulangan pasal 34, pasal terakhir dari Ulangan. Ada 12 ayat, kita baca semuanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Bapak Ibu, kita pernah mendengar tidak jarang ada orang-orang yang bekerja keras sedemikian rupa, setia, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menikmati semua hasil jeripayah atau apa yang telah mereka usahakan. Musa telah berusaha dengan segala kekuatannya untuk memimpin dan membawa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dia telah berhasil membawa umat Tuhan keluar dari Israel, tetapi ketika tujuan masuk tanah perjanjian itu hampir diraihnya,
ia harus kembali kepada Tuhan. Musa hanya dapat menyaksikan tanah perjanjian itu dari jauh, dari atas gunung Nebo. Tuhan menegaskan bahwa ia hanya diizinkan untuk melihat dengan matanya sendiri, tetapi tidak boleh menyeberang ke sana. Mengapa kalau kita lihat ke belakang di Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan yang ke-13, itu bagian dari akibat ketidaktaatan Musa atas perintah Tuhan. Saat itu perjalanan rombongan umat Israel sampai di Meribah. Mereka kehausan, tidak ada air minum. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Tetapi karena didorong sungut-sungut, orang Israel membuat Musa marah dan tidak berbicara kepada gunung batu, tapi memukulnya, berbicara tapi sambil memukulnya. Hal itu dipandang Tuhan sebagai ketidaktaatan, tidak sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Ketidaktaatan selalu membawa akibat. Maka akibatnya Musa tidak diizinkan menyeberang ke tanah perjanjian. Nah, setelah melihat seluruh perbatasan tanah itu, Musa pun mati pada umur 120 tahun dalam kondisi yang masih kuat sebetulnya diceritakan dan belum merabun. Kondisi fisik Musa menunjukkan bahwa ia sebenarnya masih sanggup untuk memimpin Israel merebut dan menduduki tanah perjanjian. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak mengizinkannya. Ia dikuburkan oleh Tuhan sendiri di suatu lembah di Moab. Tempat itu hanya Tuhan yang tahu. Orang Israel berkabung selama 30 hari atas kematian Musa. Bapak Ibu, Musa adalah satu-satunya orang yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka dengan Tuhan. Hanya melalui Musa Tuhan menyatakan kuasa dengan mujizat-mujizatnya yang sangat besar atas orang Mesir saat membebaskan umatnya Israel. Musa mati tidak bisa ke tanah perjanjian, apalagi mengantar umat. Tetapi Tuhan telah memerintahkan Musa mempersiapkan Yosua untuk pemimpin Israel memasuki Kanaan. Musa tidak marah kepada Tuhan. Ia tidak merasa usahanya sia-sia atau protes karena tidak menikmati hasil jeripayanya. Bapak Ibu, ini berita firman hari ini. Terkadang Tuhan memang memanggil seseorang hanya untuk membuka sebuah pelayanan, tetapi tidak dapat melihat atau menikmati hasilnya. Pelayanan itu milik Tuhan dan seturut kehendaknya. Tetapi dari kisah ini memang ada peringatan. Setiap ketidaktaatan membawa akibat. Maka belajar kita mentaati perintah Tuhan dalam ketaatan, agar dapat melakukan pelayanan setia sampai akhir hidup kita. Dan sedikit saya tambahin, Musa memang tidak masuk tanah perjanjian Kanaan. Tetapi saya yakin Musa pasti masuk surga. Karena ketika Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit, rohnya turun ke dunia orang mati, menjumpai nabi-nabi Tuhan, mendeklarasikan kemenangan penebusannya atas umat Tuhan. Dan saya yakin Musa bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Satu ayat menutup untuk hal itu, 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan seterusnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan,
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon mati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang mati sebelum Kristus bangkit, rohnya terpenjara. Tapi ketika Yesus bangkit, roh Yesus menjumpai di alam kubur dan membebaskan mereka semua, termasuk juga Musa. Ketidaktaatan Musa sedikit saja memang membawa akibat. Dia tidak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa menikmati berkat jasmani pada waktu bersama dengan bangsa-bangsanya, tetapi kesetiaannya membawa dia bertemu Yesus di alam roh untuk kemudian bersama-sama dengan Yesus di surga. Setia sampai akhir, Bapak Ibu. Apapun terjadi dalam kehidupan, pelayanan kita, pengikutan kita akan Tuhan, jatuh bangun, memang semua itu bawa akibat, tetapi kesetiaan harus kita jaga. Kesetiaan iman kepada pengharapan di dalam Tuhan. Mari tetap setia sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Dan sebelum kami berjalan sepanjang hari ini bersama dengan-Mu Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada setiap kami supaya setia sampai akhir hidup kami. Engkau mengingatkan kepada kami harus dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, segala perintah-Mu, instruksi-instruksi-Mu, karena ketidaktaatan selalu membawa akibat. Akibat kami di dunia pasti kami rasakan. Kami harus berhati-hati menjalankan tugas dan panggilan kami. Tetapi firman-Mu juga meneguhkan kepada setiap kami, buah dari kesetiaan iman ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memperlakukan Musa demikian baik sampai akhir hidupnya. Bahkan Tuhan sendiri yang menguburkan dia, menjaga sebagai kekasih Allah sampai Yesus Kristus turun ke dunia orang mati, membebaskan dia dari penjara rohnya dan bersama-sama dengan Tuhan. Dari kisah ini kami makin percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami hidup dalam zaman anugerah. Kami tidak terpenjara dalam roh lagi. Setiap kami yang percaya kepada Kristus, yang hidup dalam kesetiaannya, bila satu saat Tuhan memanggil kami bersatu dengan Kristus di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan setiap kami untuk kami setia dalam iman percaya, dalam tugas panggilan kami, sampai kami berjumpa dengan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Teguhkan yang lemah, kuatkan dalam pengharapan akan kebersamaan kami kelak bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengawali hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.